Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 34. Pada waktu itu Islam mulai berkembang luas dan kedudukan para tokoh penyebar agama Islam amat dimuliakan, bukan saja oleh rakyat jelata, bahkan oleh raja-raja pula. Di antara para tokoh besar dalam agama Islam adalah Sunan Kalijaga, seorang yang sakit murid Sunan Bonang dan menjadi penyebar agama Islam. Sunan Kalijaga bernama Joko Setia, putra Adipati Haryateja di Tuban. Seperti juga para ulama yang lain, Sunan Kalijaga berkunjung ke berbagai tempat untuk meluaskan ajaran agama Islam. Pada suatu hari Sunan Kalijaga mendengar tentang keadaan di Pajang, tentang janji Sultan yang tidak ditepati dan tentang Ki Pamanahan yang berprihatin di Dusun Kembang Lampir. Segera Sultan Kalijaga pergi ke Kembang Lampir menemui Ki Pamanahan. Melihat kedatangan Sunan Kalijaga, Ki Pamanahan segera memberi hormat. Atas pertanyaan Sunan Kalijaga, dengan terus terang Ki Pamanahan menceritakan tentang pelanggaran janji Sultan Pajang. "Paman Kiai, saya sudah tidak tahan mengabdi kepada raja yang ingkar janji." Ki Pamanahan menutup kata-katanya. Sunan Kalijaga tersenyum. "Kalau keliru, Ki Pamanahan. Biarpun berbeda kedudukannya, kau dan Sultan Pajang masih terhitung seguru, kenapa kau tidak mau terus terang saja, menyatakan isi hatimu kepadanya, hayolah, kuantar kau menghadap Sultan Pajang. Tidak baik menyimpan dendam di hati. Apalagi di antara kau dan Sultan." Ki Pamanahan tak berani menolak ajaran ini, apalagi memang ia merasa bahwa ucapan kakek sakti ini memang tepat sekali. Berangkatlah mereka menuju ke Pajang dan masuk ke dalam keraton menghadap Sultan yang sudah diberitahu akan kedatangan mereka dan cepat-cepat keluar menyambut. Setelah berhadapan dan mengambil duduk sesudah bersalam-salaman, Sunan Kalijaga, sesuai dengan wataknya yang berterus terang, segera berkata, "Anak Prabu Sultan, kalau seorang raja mengingkari janjinya terhadap Kawula dan abdi, maka amatlah tidak baik dan hal itu akan menyuramkan cahaya kebesaran kerajaannya. Apalagi dalam hal urusan di Pajang ini menyangkut soal janji anugerah sebagai balas jasa. Bumi Mataram yang sudah dijanjikan kepada Ki Pamanahan, seyogianya harus dilakukan demi menjaga jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap raja menjadi berkurang." Dengan muka merah karena malu, Sultan Pajang menarik napas panjang lalu menjawab, "Sungguh tepat apa yang diucapkan oleh Paman Sunan. Memang sebetulnya bukan sekali-kali saya hendak mengingkari janji kepada Kakang Pamanahan, melainkan karena Bumi Mataram masih merupakan daerah berhutan dan belum reja, banyak penduduknya. Akan tetapi, kalau Kakang Pamanahan menghendaki, tentu saya tidak akan mengingkari janji dan tidak akan menaruh keberatan untuk memberikan Bumi Mataram kepadanya. Kebetulan sekali sekarang Paman Sunan hadir di sini, maka saya mohon Paman menjadi saksi akan sumpah Kakang Pamanahan bahwa kelak Kakang Pamanahan tidak akan berkhianat kepada kerajaan Pajang." Tanpa ragu-ragu lagi Ki Pamanahan lalu bersumpah, "Saya bersumpah di hadapan Gusti Sultan dan Paman Sunan Kalijaga bahwa apabila kelak saya berkhianat kepada kerajaan Pajang biarlah Tuhan menghukum saya dan saya tidak akan selamat." Selesailah pertemuan itu dan Sultan Pajang dengan sah memberikan Bumi Mataram kepada Ki Pamanahan, memberi gelar Adipagi Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan dengan gembira lalu memboyong seluruh keluarganya termasuk Ki Jurumartani, putranya yaitu Sutawijaya atau Ngabei Loring Pasar, dan para pembantu-pembantunya yang setia, seluruhnya dengan semua semangat bernyala dan penuh kegembiraan mereka berangkat meninggalkan Pajang menuju ke tempat tinggal mereka yang baru, Mataram. Sultan Pajang menyaksikan keberangkatan ini, merasa prihatinya dan entah mengapa, ia merasa berduka dan kehilangan, wajahnya muram. Seakan-akan keberangkatan rombongan Ki Ageng Pamanahan dari Pajang ke Mataram ini mendatangkan alamat yang buruk terhadap Pajang. Seakan-akan dengan pindahnya Ki Pamanahan dan Sutawijaya, ikut pindah pula wahyu kerajaan karena dalam diri Ki Pamanahan, Sutawijaya, Jumartani dan yang lain-lain itu Sultan Pajang mendapatkan tenaga-tenaga yang amat pandai dan boleh dipercaya. Memang tidak keliru pendapat itu, berkat kebijaksanaan Ki Ageng Pamanahan, Bumi Mataram yang tadinya sunyi, setelah dibuka olehnya menjadi ramai, makin lama makin makmur, banyak orang berbondong-bondong datang untuk bertempat tinggal dan bekerja di daerah ini. Hutan-hutan dibuka, dusun-dusun dibangun hingga sebentar saja Mataram terkenal sebagai daerah yang subur makmur, murah sandang pangan, tata tenteram kertara harja. Sayang sekali, beberapa tahun kemudian, Ki Ageng Pamanahan meninggal dunia. Seluruh penduduk Mataram berbelasungkawa.
Ki Jurumartani lalu mewartakan berita duka ini ke Pajang dan mohon keputusan Sultan Pajang siapa yang diwajibkan menggantikan kedudukan Ki Ageng Pamanahan di Mataram. Tentu saja Sultan Pajang menjadi sedih sekali, dan di samping pernyataan bela sungkawa, Sultan Pajang mengangkat Sutawijaya supaya menggantikan kedudukan ayahnya dan diberi gelar Panembahan Senapati. Adapun Ki Jumartani diangkat menjadi patih di Mataram membantu tugas Panembahan Senapati yang menjadi putra angkat Sultan Pajang. Sang Prabu memesan agar supaya makin hebat usahanya untuk membikin Mataram menjadi negara yang besar dan makmur. Tidak sedikit para bangsawan di Pajang yang kini memalingkan mukanya ke arah Mataram dengan penuh harapan. Terutama mereka yang diam-diam masih menaruh dendam dan merasa keberatan dengan duduknya Jaka Tingkir sebagai Sultan Pajang dan selama ini tidak berani menyatakan ketidaksenangannya ini dan menyimpan perasaan itu dalam hati saja. Melihat sekarang Mataram makin kuat dan makin makmur, mulailah hati mereka bercabang. Di antara para bangsawan ini terdapat seorang bangsawan berpangkat Tumenggung, yaitu Tumenggu Mayang. Tumenggung ini mempunyai seorang putra yang amat tampan, bernama Raden Pabelan. Pemuda ini menjadi kembang bibir para putri, menjadi pujaan hati para wanita seperti Jaka Tingkir di waktu muda dahulu. Memang Raden Pabelan amat tampan, halus gerak-geriknya, manis tutur sapanya. Sungguh patut disayangkan bahwa di balik semua kebagusan ini, tersembunyi waktu yang kurang baik, yaitu watak mata keranjang, tak boleh melihat wanita cantik. Setiap hari pemuda tampan ini hanya berkeliaran menjual tampang bersolek dan menggoda wanita-wanita cantik. Dalam mengejar wanita cantik, Raden Pabelan tidak memilih bulu, tidak peduli apakah wanita itu masih gadis, sudah punya suami, sudah punya anak, dari keluarga bangsawan maupun keluarga petani. Asal cantik manis, sebelum mendapatkan wanita itu ia tidak mau sudah. Tentu saja sifat yang buruk dan jahat ini membuat ia dibenci orang, biar dia setampan Arjuna sekalipun. Melihat kelakuan putranya, Tumenggung Mayang menjadi sedih dan gelisah. Sudah berkali-kali ayah ini memarahi dan memberi nasihat putranya, namun sia-sia belaka. Pada suatu hari ayah yang sudah marah ini memanggil putranya, dimarahi dan dicaci makinya. Kemudian Tumenggung Mayang memberi nasihat. Pabelan, putraku. Kau harus mengerti bahwa kalau seorang ayah memarahi anaknya, itu berarti bahwa si anak menyeleweng daripada kebenaran, setidaknya demikian menurut anggapan si ayah. Aku sendiri pun pernah menjadi orang muda, pernah merasakan betapa nafsu dalam diri bergejolak sukar tertahankan oleh kekuatan batin. Akan tetapi seorang manusia tidak merendahkan diri sampai seperti seekor binatang. Binatang tahu akan tata susila, tidak tahu akan akal budi dan hanya bergerak menuruti semua rangsangan nafsu dan perasaannya. Namun justru karena binatang tidak berangan-angan, maka nafsu datang pada tubuhnya secara wajar menurut hukum alam. Maka kalau manusia tidak dapat mengendalikan nafsunya, dan menjadi hamba nafsunya sendiri dia malah lebih rendah daripada binatang. Binatang tidak tahu akan tata susila. Sebaliknya kalau manusia yang berakal dan tahu akan tata susila lalu melanggarnya, bukankah dia lebih rendah daripada binatang? Raden Pabelan seringkali dimarahi ayahnya, akan tetapi tidak seperti pagi hari itu, maka dia hanya menundukkan mukanya yang tampan. Ketahuilah, anakku. Nafsu bersifat seperti api bernyala. Kalau pandai manusia mengendalikannya, maka dia boleh dipergunakan dan mendatangkan nikmat dan manfaat. Namun awas, kalau dibiarkan, tiap diawasi dan dikendalikan, seperti juga api menyala nafsu bisa membakar diri, membakar hangus jasmanis rohani dan mendatangkan kehancur leburan yang mengerikan. Aku sudah menerima salah, ayah. Harap ayah sudi mengampuni dan selanjutnya aku akan menaati perintah ayah. Akhirnya Raden Pabelan menjawab sedapatnya karena tidak tahu bagaimana harus menjawab di depan ayahnya yang sedang marah itu. Tumenggung Mayang menarik nafas panjang. Entah sudah berapa kali kau minta ampun, Pabelan, Pabelan, jangan kau membikin susah hati ayahmu. Kalau kau memang sudah ingin beristri, kau pilihlah gadis mana yang kau sukai untuk dijadikan selir, putri mana yang kau pilih menjadi istri. Kau tinggal tunjuk saja dan aku yang akan meminangkannya untukmu. Betulkah ayah dapat meminangkan putri yang saya pilih? Tentu saja. Daripada melihat kau mengganggu anak bini orang, lebih baik aku melihat kau menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik. Katakan saja, putri mana yang kau inginkan menjadi istrimu? Ayah, sudah lama saya tergila-gila kepada Putri Retaningpura. Tumenggung Mayang sampai berdiri dari kursinya saking kagetnya mendengar jawaban putranya ini. Apa?
Kau maksudkan Putri Sekardaton, Putri Gusti Sultan? Raden Pabelan mengangguk.